Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ansala sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'an nur alladzi unsila ma'ahu ila yaumin nusyur, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang semoga dimuliakan ini untuk melanjutkan kembali kajian kita sebagaimana jadwal untuk pekan yang pertama pada malam Jumat, yaitu kajian fikih ibadah. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya bacakan beberapa hadis yang terdapat di dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam berkaitan dengan pembahasan tentang salat Jumat. Hadis yang pertama yaitu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah ibnu Umar, semoga Allah meridainya, dan hadis ini terdapat di dalam kitab Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah dan juga Sunan Ad-Darqutni. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka rak'atan min salatil jumu'ati wa ghairiha falyutib ilaiha ukhra. Yang artinya dari Abdullah ibnu Umar, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendapati satu rakaat dari salat Jumat dan selainnya dimaksud di sini yaitu salat-salat yang lainnya, falyudib ilaiha ukhra, maka hendaklah ia menambahkan rakaat yang lain. Jadi makna hadis ini adalah jika ada yang terlambat menghadiri pelaksanaan salat Jumat, maka itu ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama yaitu dia masih mendapati satu rakaat utuh bersama dengan imam. Jika yang terlambat tersebut masih mendapati satu rakaat utuh bersama dengan imam, maka dia tinggal menambah satu rakaat lagi. Kalau sudah dapat satu rakaat utuh bersama dengan imam. Tapi jika misalnya yang dia dapati tidak mencapai satu rakaat, misalnya ketika dia masuk dalam salat jamaah, imamnya sudah berada di rakaat yang kedua dan sudah melewati ruku, katakanlah sementara sujud atau duduk di antara dua sujud atau sementara tahiyat, kemudian dia masuk, maka itu artinya sudah tidak cukup lagi satu rakaat. Karena tidak cukup satu rakaat, maka yang dia lakukan bukan salat dua rakaat, tapi yang dia lakukan adalah salat zuhur 4 rakaat. Yaitu bedanya. Jadi kalau tidak cukup dapat satu rakaat, maka yang terlambat tadi salat zuhur 4 rakaat. Tapi jika ia masih mendapati satu rakaat, maka dia tinggal menambah satu rakaat lagi. Itu yang dimaksud di hadis ini. Jika ia mendapati satu rakaat dari salat Jumat, maka tinggal menambah satu rakaat yang lainnya. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa an Jabir bin Samurah
anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yakhutubu qa'iman yajlisu summa yaqumu fa yakhutubu qa'iman faman amba'aka annahu kana yakhutubu jalisan faqad kadzaba. Dari Jabir bin Samurah, Nabi SAW membacakan khutbah itu sambil berdiri. Jadi Nabi itu menyampaikan khutbah dalam keadaan berdiri. Setelah itu beliau duduk, kemudian beliau berdiri lagi, lalu menyampaikan khutbah. Maka jika ada yang menyampaikan kepadamu bahwa Rasulullah menyampaikan khutbah dalam keadaan duduk, maka sungguh dia telah berdusta. Jadi Nabi itu tidak membacakan khutbah dalam posisi duduk, tapi Nabi membacakan khutbah Jumat itu dalam keadaan berdiri. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa khutbah tersebut terdiri dari 2 kali khutbah, 2 kali berdiri yang diselingi dengan 1 kali duduk. Ya, duduk sejenak di antara 2 khutbah tersebut. Itu faedah yang dimaksudkannya dalam hadis tadi. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarrat aynahu wa ala sautuhu wa ishtadda ghadabuhu hatta ka'annahu munzirul jaysh yaqulu sabbahakum wa massakum wa yaqulu amma ba'd fa inna khairal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah, rawahu Muslim. Dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridainya, berkata, Rasulullah SAW suatu waktu menyampaikan khutbah. Ketika itu ihmarrat ainahu, matanya Nabi memerah, mata Nabi itu memerah. Kemudian ala sautuhu, suara Nabi meninggi, wastadda ghadabuhu, dan kemarahannya Rasulullah itu menguat, sehingga seakan-akan beliau menyampaikan khutbah itu seperti seorang pemberi peringatan dalam perang, ya, seperti seorang pemberi peringatan pada pasukan. Tentu kalau dalam peperangan Pak, yang memberi peringatan tidak mungkin suaranya lembut-lembut. Nah, seperti itulah suatu waktu Rasulullah SAW menyampaikan khutbah. Jadi tidak benar juga kalau misalnya dikesankan bahwa semua isi khutbahnya Nabi itu dengan suara yang pelan. Tapi kadang-kadang juga Rasulullah SAW menyampaikan khutbah dengan suara yang meninggi, dengan suara yang keras. Emosinya menguat, bahkan dalam hadis ini disebut matanya memerah. Itu tergantung dengan isi khutbah yang disampaikan. Nah, ketika itu yang Nabi sampaikan apa? Beliau sampaikan, sesungguhnya sebaik-baik hadis adalah kitabullah. Sebaik-baik pembicaraan itu adalah kitabnya Allah, yaitu Al-Quran. Dan sebaik-baik petunjuk yaitu petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seburuk-buruk urusan adalah perkara-perkara yang baru. Dan semua bid'ah itu adalah sesat. Hadis riwayat Muslim. Jadi wajar kalau ketika menyampaikan ini suara Nabi SAW itu meninggi, karena Nabi ingin mengingatkan kepada umatnya tentang bahaya bid'ah. Tapi jangan juga kemudian kita berlebih-lebihan, ya, sehingga semua perkara yang tidak dilakukan Nabi kemudian divonis itu sebagai bid'ah. Bid'ah itu bukan yang tidak pernah dilakukan Nabi, tapi bid'ah itu adalah amalan, perbuatan, keyakinan yang tidak ada dalilnya. Ya, jadi sekalipun tidak dilakukan Nabi misalnya, tapi kalau ada dalilnya, maka itu bukanlah perkara bid'ah yang dilarang di dalam agama kita. Bid'ah itu yang tidak ada dalil, tidak ada dalil yang membolehkannya, atau tidak ada dalil yang memerintahkannya. Terus yang berikutnya, wa an Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, inna tula salatir rajuli wa qasra khutbatuhu ma'innatu min fikihi. Sesungguhnya panjangnya salat yang dilakukan oleh seseorang, yang dimaksud di sini yaitu salat Jumat, dan pendeknya khutbah itu tanda seseorang itu mempunyai fikih, mempunyai pemahaman yang dalam tentang agama. Jadi sunnahnya kalau dalam salat Jumat itu khutbahnya yang pendek saja, salatnya yang panjang. Nah,
Nah, itulah tanda bahwa susuran itu punya pemahaman agama yang mendalam. Nah, sekarang banyak yang terbalik, khutbahnya panjang, salatnya pendek. Kalau sunnahnya itu salatnya yang panjang, ya, salatnya yang panjang, khutbahnya yang pendek saja. Dan Nabi sampaikan itu tanda bahwa susuran itu punya pemahaman agama yang mendalam. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man takallama yaumal jum'ah wal imamu yakhthub wa huwa kamasalil himar yahmilu asfarah walladzi yaqulu lahu ansit laysat lahu jumu'ah. Dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridainya, yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berbicara pada hari Jumat ketika imam menyampaikan khutbah. Jadi di hadis itu sering sekali dikatakan imam menyampaikan khutbah, karena sunnahnya yang membacakan khutbah itu yang jadi imam, itu sunnahnya. Ya, bahkan sebagian mazhab mensyaratkan, ya, siapa yang khutbah maka itulah yang jadi imam. Ya, meskipun dalam mazhab Syafi'i itu bukan satu persyaratan, dan di Indonesia kan tidak selamanya yang khatib itu juga yang sekaligus jadi imam. Tapi beberapa mazhab siapa yang khatib itu yang jadi imam. Dan di hadis juga seringnya disebut seperti itu, al-imamu yakhtub, dan imam itu menyampaikan khutbahnya. Rasulullah beliau khutbah, beliau khatib, menyampaikan khutbah, beliau juga imam. Abu Bakar Siddiq juga seperti itu, beliau imam, beliau khatib. Umar, Utsman, Ali, seperti itulah ya di masa-masa awal keislaman. Nah, jadi siapa yang berbicara pada hari Jumat pada saat imam menyampaikan khutbah, maka ia laksana himar, keledai yang membawa kitab. Ya, artinya yang dibawa itu sesuatu yang bermanfaat. Tapi karena yang membawa keledai, dia tidak tahu manfaat dari apa yang dia bawa. Ya, jadi khutbah ini sesuatu yang bermanfaat. Tapi kalau kita kemudian berbicara pada saat khutbah itu dibacakan, maka manfaat itu kita tidak bisa raih. Nah, bahkan siapa yang berkata diamlah, maka laisat lahu jum'ah, tidak ada Jumat baginya. Nah, hadis yang lainnya menguatkan, kalau tadi dari Abdullah bin Abbas, dan hadisnya terdapat di dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Nah, ada hadis yang lain dari sahabat yang berbeda, yaitu Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Wa an Abi Hurairah fi sahihain, dari Abi Hurairah, kali ini hadisnya terdapat di Sahih Al-Bukhari dan juga di Sahih Muslim, marfu'an, dirafa, maksudnya marfu'an itu disandarkan ke Nabi. Nah, idza qulta li sahibika ansit yaumal jumu'ah wal imamu yakhthub faqad laghauta. Apabila engkau berkata kepada temanmu, sahabatmu, diamlah pada hari Jumat ketika imam menyampaikan khutbah, maka sungguh engkau telah melakukan kesia-siaan. Jadi engkau telah melakukan kesia-siaan. Yang dipahami oleh sebagian ulama, yang dimaksud di sini, ia tidak mendapatkan pahala Jumat. Ya, tidak mendapatkan pahala Jumat, hanya gugur saja kewajiban darinya. Bahkan ada yang memahami bahwa maknanya la salata lahu, dianggap tidak ada salatnya. Ya. Karena seperti dari pertama disebut laisat lahu jumu'ah. Nah, itu dijadikan dalil ala annahu la salata lahu. Dalil bahwa berarti tidak ada salat baginya. Ya. Nah, meskipun sekali lagi saya sampaikan, Pak, ulama lain mengatakan ya maksudnya adalah dia tidak mendapatkan pahala Jumat. Ya, hanya saja gugur darinya kewajiban Jumat tersebut. Maka hindarilah sekuat tenaga perbuatan yang tercela ini, berbicara ketika khutbah itu dibacakan. Wa Jabir radhiyallahu anhu qala, kemudian dari Jabir, semoga Allah meridainya, beliau berkata, dakhala rajulun yaumal jumu'ah wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhthub. Fa qala sallaita? Qala la. Qala kum fa shalli rak'atain. Jadi dari Jabir, beliau bercerita bahwa suatu hari di hari Jumat ada seseorang yang masuk ke dalam masjid. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah. Maka Nabi kemudian bertanya, "Shallaita? Apa kamu sudah salat? Salat sunat tahiyatul masjid?" Maka sahabat tadi berkata, "La, belum ya Rasulullah." Kata Nabi, "Kum, kalau begitu berdirilah, fasalli raka'atain, salat dulu 2 rakaat."
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dan inilah yang dijadikan dasar dalam mazhab Syafi'i, bahwa sekalipun khatib sementara membacakan khutbah tetap disunnahkan untuk melaksanakan salat sunnah tahiyatul masjid. Ini hadis yang dijadikan dasar atau dalil dalam mazhab Syafi'i. Karena Nabi sementara baca khutbah ini, masuk sahabat-sahabat tadi, Nabi perintahkan untuk salat terlebih dahulu. Itu mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab Hanafiyah, begitu juga mazhab Malikiyah berpendapat tidak ada lagi salat sunnah apabila khatib itu sudah membacakan khutbah. Bukan berarti keduanya tidak tahu hadis ini, keduanya tahu. Imam Malik tahu hadis ini, Imam Abu Hanifah tahu hadis ini. Tapi menurut kedua ulama tadi, hadis ini sifatnya kasuistik, ya. Jadi berkaitan dengan satu kasus saja, hanya berlaku bagi orang itu. Sahabat tadi itu sebetulnya namanya Sulaim. Ini Sulaim. Beliau datang dari luar Madinah dan dalam kehidupannya itu miskin. Biasa kalau datang ke Madinah, sahabat-sahabat yang punya harta yang berlebih, sahabat-sahabat yang kaya senang memberi sedekah kepadanya kalau datang ke Madinah. Nah, sehingga ketika itu Nabi ingin memberitahu kepada para sahabat bahwa Sulaim ini datang lagi. Nah, tapi cara Nabi itu halus, maka Nabi minta berdiri dulu salat. Ya, ketika dia berdiri sendirian, pada saat orang lain duduk kan jelas kelihatan, oh ada Sulaim ini. Itu cara Nabi yang lembut, Pak. Sehingga kata Imam Abu Hanifah, Imam Malik, itu hanya berlaku bagi beliau. Apalagi ada dalil yang lain yang menunjukkan bahwa tidak ada lagi salat ketika khutbah dibacakan. Misalnya kalau dalam mazhab Hanafiyah pakai ayat Al-Qur'an, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Al-Qur'an itu dibacakan, ya, maka dengarkanlah dengan seksama dan diam supaya kalian mendapatkan cucuran rahmat. Nah, ini dalil lebih kuat karena ini ayat Al-Qur'an yang qat'i, sementara hadis ini sifatnya ahad. Ya, kalau Imam Malik mengambil dalil amal ahli Madinah, apa yang dilakukan oleh penduduk Madinah di masa beliau. Imam Malik itu generasi tabi'in. Ya, jadi kata beliau, saya tidak pernah mendapatkan para tabi'in, generasi sesudah sahabat di Madinah yang melaksanakan salat sunnah tahiyatul masjid ketika khatib itu ada di atas mimbar. Ini masalah khilafiyah. Artinya kalau ada yang tidak mau melaksanakan salat, jangan ditegur. Tapi sebaliknya kalau ada yang berdiri salat, maka jangan juga ditegur. Biarkan saja, karena semua punya dalil di dalam hal tersebut. Nah, terus saya baca satu hadis lagi sebelum tanya jawab, Pak. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salatil jumu'ah surat al-jumu'ah fil ula wal munafiqin fis saniyah. Dari Abdullah bin Abbas beliau berkata, Nabi itu biasanya kalau salat Jumat beliau membaca surah Al-Jumu'ah di rakaat pertama dan membaca surah Al-Munafikun pada rakaat yang kedua. Itu kebiasaannya Nabi. Kalau makanya salatnya itu panjang, khutbahnya pendek. Karena yang Nabi baca kalau rakaat pertama itu surah Al-Jumu'ah. Kalau rakaat kedua yang Nabi baca surah Al-Munafikun. Nah, itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya kalau di Indonesia agak jarang, mungkin kita jumpai seperti biasanya pendek-pendek saja dibaca kalau salat Jumat. Anjurannya itu yang panjang dan bahkan dicontohkan oleh Nabi. Rakaat pertama surah Al-Jumu'ah, rakaat yang kedua surah Al-Munafiqun. Saya kira itu pengantarnya seperti biasa, saya berikan waktu yang lapang karena biasanya waktu dialog tanya jawabnya tidak mencukupi. Saya berikan waktu yang agak lapang. Kalau ada yang ingin didiskusikan, ditambahkan baik yang berkaitan dengan pembahasan atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan pada jamaah sekalian. Demikian untuk sementara. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.